Tuhan mengutuk ular itu dan menghukum Adam dan Hawa. Perempuan akan melahirkan dengan rasa sakit, dan laki-laki akan bekerja keras untuk boleh main mencari nggak? nafkah. Oke, ayo sini duduk. Tapi kita mainnya sebentar aja ya, karena kita mau sekolah minggu. Ini buku apa? Boleh nggak aku pinjam? Iya, pinjam aja. Pada akhirnya mereka akan mati dan kembali ke tanah yang menjadi asal mereka. Dan Tuhan Renata, sudah jam 10. Ayo siap-siap mau sekolah minggu. Iya, Ma. Oh iya, kita mau sekolah minggu. Aku pulang dulu ya. Oh iya, dadah. 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 Halo adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Bagaimana kabar Yosta? Baik sekali. Puji Tuhan, kita semua baik. Karena Tuhan Yesus sudah sangat ya. baik. Haleluya. Kita kuat, kita sehat karena Karena kemurahan Tuhan. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Siap memuji Tuhan? Pasti siap memuji Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri semuanya. Kita datang kepada Bapa untuk mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik ya. Bapa, ku datang padamu. Kita naikkan ucapan syukur karena Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh, haleluya. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, haleluya, haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tetap lipat tangan dan tutup mata. Nanti Bu Yosta berdoa, ibadah sekolah minggu dimulai. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan memberi kami kesempatan. Amin. Kami akan beribadah secara online. Tuhan berkati kami, berkati sinyal yang ada, berkati setiap device yang kami Amin. gunakan, berkati setiap adik-adik sekolah minggu yang sudah siap untuk Amin. beribadah pagi ini. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Bu Yosta, Iya, Ibu Stefania. kita bangga punya Yesus Oh, pasti. yang mengasihi kita. Amin. Kemarin kita merayain Paskah ya. Iya, kita merayakan Paskah. Tidak ada Allah seperti Yesus.
yang mau berkorban untuk menebus sampai mati kemudian dosa bangkit kita. untuk menebus. Betul. Jadi dialah Yesus satu-satunya. Jadi kita Amin, harus dia memuji satu-satunya. sungguh-sungguh ya Bu Yosaya. Amin. Ya, kita puji Tuhan dengan Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Tepuk tangan kita yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga lagi. Yesus, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ho ho ho, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita memuji Tuhan, kita taat kepada Tuhan, upah kita besar di surga. Surga. Jadi kita harus memuji Tuhan dari terbit matahari sampai terbenam, sampai tenggelamnya. terbit kembali Sepanjang hari. sepanjang hari. Haleluya, dari terbit matahari. Haleluya. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur ya. Selalu mengucap syukur. Akhirnya tetap kita berdiri ya. Tetap kita berdiri. Kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Jadi kita ada pujiannya setinggi tingginya langit. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita siap. Langit lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, baik kasih Yesus.
segalanya. Kita mengucap syukur bahwa kita dapat selalu memuji Tuhan karena kemurahan Tuhan ya Bu Yosta. Saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan Bu Yosta. Ya, betul sekali. Iya, adik-adik boleh duduk ya. Iya, lipat tangan, tutup matanya karena kita mau memuji Tuhan dengan firman Tuhan ku dengar. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Sungguh-sungguh berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman yang dibagikan. Yuk kita berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat ikut sekolah minggu, semuanya kemurahan Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami, urapi kami dan pimpinlah kami supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Jamah Memeke yang akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, bersukacita kan ya? Dari tadi sudah memuji Tuhan ya. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana kita mau mengasihi Tuhan, ya, bagaimana kita mau membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ada satu kisah, ya, ada satu kisah ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus ini ada beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pada suatu saat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa muridnya, ya, ada di antaranya adalah satu murid yang sangat dipercaya oleh Tuhan Yesus. Satu murid ya yang selalu dibawa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Siapakah dia? Yuk kita baca firman Tuhan dulu yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21. Kita akan baca ayatnya yang ke-15 sampai 17. Demikian firman Tuhan dengan judul perikopnya, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi kita sudah baca firman Tuhan. Tadi kakak sebutkan bahwa ada satu murid yang sangat dipercaya oleh Tuhan. Siapa? Simon Petrus. Ketika Tuhan kemana-mana, Tuhan pelayanan di mana-mana, ya Tuhan naik ke atas bukit, ya Tuhan berdoa di Taman Getsemani, yang dibawa selalu nomor satu itu Simon Petrus. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus diseret, dibawa untuk diadili dan bahkan untuk dihukum mati di kayu salib, Simon Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ketika orang bilang, itu kan salah satu muridnya, kata Simon, enggak, aku enggak kenal dia, siapa dia, aku enggak tahu. Itu kan murid yang selalu bersama-sama dengan dia. Siapa yang dimaksud? Saya enggak kenal. Siapa orang itu? Saya tidak kenal. Ya, 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan apa tandanya? Adik-adik tahu? Masih ingat kisahnya? Sebelum dia menyangkal Yesus, ya, sebelum ayam berkokok, kata Yesus, dia telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Padahal kemana-mana selalu dengan Tuhan Yesus. Ya, betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada berapa orang muridnya? 12 orang. Betapa besar kasihnya kepada murid-muridnya. Tapi salah satu ya menjadi pengkhianat. Siapa namanya? Yudas Iskariot menjadi pengkhianat, dan tambah lagi satu menjadi apa? Penyangkal Tuhan. Nah, begitu besar kasih Tuhan tapi tidak dibalas dengan kasih oleh murid-muridnya. Sekarang ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan bertanya khusus kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon dengan enteng jawab, benar Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan tahu Simon tidak menjawab dengan ketulusan hatinya. Jadi Tuhan tanya lagi yang ketiga kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan apa firman Tuhan bilang? Sedihlah Simon Petrus. Karena apa? Tuhan tanya sampai 3 kali. Ya, Tuhan tahu dia menjawab dengan dengan keberadaannya sebagai, dulu saya murid Yesus loh. Jadi Tuhan kenal saya, tapi Tuhan tahu dia belum menjawab dengan sepenuh hatinya. Akhirnya Tuhan tanya sampai 3 kali. Nah, anak-anak, kita sudah rasakan kasih Tuhan begitu dalam, ya. Bahkan kita sudah lihat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Tubuh yang memar, penuh bilur-bilur, ya, tubuh yang terluka, tubuh yang
paku di kayu salib, darah yang bercucuran mengalir, ya, panas terik langsung. Bahkan Tuhan, ya, dengan penderitaannya dicemooh oleh orang-orang yang ada di situ, disiksa. Tapi Tuhan buktikan bahwa inilah kasih-Ku kepadamu umat manusia. Sekarang, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah adik-adik di rumah mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang baik. Kita akan belajar membalas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Seperti Simon Petrus ini. Betapa dia sedih ketika Tuhan bertanya terus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita? Kita melakukan apa? Hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan dosa lagi, apa gunanya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua? Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan firman Tuhan dibilang apa kepada Simon Petrus? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Tuhan memberikan amanat kepada Simon Petrus bahwa domba-domba artinya orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan harus engkau gembalakan. Harus kamu sampaikan Tuhan Yesus itu penuh kasih. Karena apa? Sebentar lagi Tuhan mau diangkat ke surga. Jadi Tuhan berfirman kepada murid-muridnya, bukan hanya untuk Petrus saja, untuk semua muridnya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kita mau belajar ya. Kita mau belajar. Kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan hal-hal baik. Menggembalakan domba-domba, kita bukan gembala. Kak, kita bukan gembala, kita nggak punya domba, bukan itu maksudnya adik-adik ya. Tapi menggembalakan domba-domba artinya kita menjadi panutan. Ingat gembala, pernah lihat nggak? Kalau gembalanya berjalan di depan, itu domba-dombanya ikut semua. Ya, kalau gembalanya menggiring dombanya masuk ke kandang, itu ikut semua. Artinya apa? Kita memberikan teladan. Kak, aku beri teladan kepada siapa? Aku masih kecil. Adakah adik yang lebih kecil lagi? Berikan teladan yang baik. Ya, itu namanya menggembalakan domba. Mengajarkan hal yang baik. Itu cara kita untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Maukah adik-adik belajar untuk membalas kasih Tuhan? Belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Karena apa? Berkat Tuhan akan datang kepada kita, bukan hanya memberkati kita, bukan hanya memberkati adik-adik semua, tapi memberkati juga mama, memberkati papa, memberkati seisi rumah, dan di dalamnya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan ini boleh kita ambil remahnya, bahwa saya harus belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik. Saya harus menjadi teladan, karena firman Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bila engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ayo kita mau tutup di dalam doa. Siapkan hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan tolong agar kami belajar mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Ajar kami menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami pun harus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, sehingga kami boleh melihat hidup kami boleh diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang membanggakan orang tua, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Taruh firman-Mu di dalam hati kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan kita tiba pada pengumuman. Seperti biasanya, adik-adik ada ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37. Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37. Kakak bacakan buat anak-anak ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Sekali lagi, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itu yang menjadi ayat hafalan untuk minggu ini. Dan kakak harapkan minggu depan kembali adik-adik bergabung bersama-sama kita beribadah sekolah minggu jam berapa? Jam 10:30 setiap hari minggu. Dan bagi adik-adik yang ingin memberkati pelayanan sekolah minggu dengan persembahan, boleh nanti persembahannya dititipkan kepada mama papa untuk diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu ya, boleh dihubungi guru-guru sekolah minggu. Nah, persembahan adik-adik ini akan dipergunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Puji nama Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Aku mengasihi Engkau Yesus." Engkau
bersyukur kepadamu Bapa, Engkau yang menolong ibadah kami pada pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan, hingga tamatnya Tuhan, semuanya boleh jadi karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah masing-masing, yang sudah mengambil bagian di dalam mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami semua Bapa, berikan kesehatan, berikan sukacita selalu. Meskipun ibadah kami Tuhan masih dilakukan secara online, tapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan tercurah atas anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, berkati juga orang tua yang turut mendukung, yang turut memotivasi anak-anak ini untuk selalu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi keluarga, ada anak sekolah minggu yang ada, sehingga kami boleh melihat di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan sekolah ini, sekolah minggu ini Bapa. Semakin hari semakin lebih luas lagi Tuhan, semakin lagi bisa menjangkau anak-anak yang lain untuk datang kepada Tuhan, untuk mengikuti ibadah, menjadi anak-anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami di dalam pelayanannya, biar semakin Tuhan pakai secara luar biasa di dalam Tuhan. Dan berkati sekolah minggu gereja Pantekosta di Indonesia, Gloria Citra Indah ini Bapak, menjadi berkat di lingkungan di mana kami berada, dan di dalamnya kami boleh bersyukur Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.